Jadi ini kita bahas modul 7 tentang perseroan. Ada yang tahu nggak perseroan itu apa? Udah saya absen kok, Mbak. Perseroan, ayo yang sudah baca, ada yang bisa jawab. Kira-kira perseroan itu bagaimana? Yo, ada yang bisa jawab? Badan hukum. Oke. Wow, Mbak Dwi lengkap sekali. Oke. Iya, kurang lebih betul seperti itu. Jadi perseroan itu perusahaan yang berbadan hukum. Ini jenis badan usaha di Indonesia ya. Ada yang pertama kooperatif atau koperasi, badan hukum yang terdiri dari banyak anggota. Tahu kan, umumnya orang Indonesia kan seneng mengelola koperasi. Mbak-mbak sama mas-mas juga sudah tahu. Kalau partnership, ini yang kemarin kita bahas di modul 6, persekutuan, terus firma, CV. Itu kalau yayasan untuk tujuan non laba. Udah tahu ya, 3 ini. Nah, ini ada perusahaan negara dan perusahaan daerah juga. Itu berarti kayak BUMN, BUMD. Tahu contohnya BUMN apa? Ada yang tahu nggak BUMN apa? Contoh perusahaan BUMN, badan usaha milik negara. Betul. Terus selain PLN, banyak loh perusahaan BUMN. BCA itu bukan BUMN, Mbak. Pertamina, betul. KAI juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara itu BUMN. Oke. Terus ada yang namanya perseroan terbatas. Nah, ini modalnya terdiri atas sero atau saham. Ini ada yang namanya, pernah dengar nggak? PT apa? Misalnya PT apa ya? PT Unilever, TBK. Pernah tahu nggak? Ada kayak gitu. Ini PT Unilever TBK. Pernah ada yang tahu lihat kata-kata itu nggak? Ada TBK-nya di belakang. Ada yang pernah tahu TBK? Halo? Coba ntar
Oke, sinyalnya jelek sekali. Apa maksudnya TBK? Ada yang tahu nggak maksudnya TBK itu apa? Bla 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 bla, PT apa TBK? Ada yang tahu maksudnya nggak? Ini saya nggak bisa baca chatnya. Insya Allah. Ini kenapa? Ini saya nggak bisa baca chatnya mbak-mbak sama mas-mas. Nah, sudah bisa. Ya. Oke, betul. Pak Yusni betul sih. Perseroan terbatas terbuka, iya. Nah, jadi kalau ada misalnya ini sudah benar. Jadi misalnya ada perusahaan apa kayak tadi Unilever, TBK, itu artinya perusahaan itu sudah menjual saham mereka ke publik. Jadi siapapun bisa memiliki saham itu asalkan beli. Ya, jadi sudah mendaftarkan diri ke Bursa Efek. Kalau sudah mendaftarkan diri ke Bursa Efek, berarti itu kita sebagai masyarakat biasa itu kita bisa beli sahamnya perusahaan itu namanya TBK. Tapi kalau nggak ada TBK-nya berarti sahamnya ya Mbak Darwati nggak apa-apa, berarti sahamnya belum bisa dimiliki masyarakat umum, jadi masih dimiliki ya pemiliknya orang-orang tertentu aja. Itu ya bedanya kalau ada perusahaan TBK atau enggak. Nih, saham hanya dimiliki kalangan tertentu, kalau terbuka saham dapat dimiliki siapa saja. Sekarang kayak kemarin yang perusahaan besar yang baru kan Facebook sekarang juga sudah jadi TBK, jadi siapapun bisa beli sahamnya Facebook tuh. Jadi nanti mbak-mbak kalau sama mas-mas kalau punya perusahaan, kalau sudah gede bisa dimasukin ke Bursa Efek, jadi sahamnya bisa dimiliki orang banyak. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi semua itu perusahaan itu berbadan hukum. Jadi kalau kita mau bikin perusahaan misalnya koperasi atau CV atau apa, itu tetap kita harus mendaftarkan ke notaris biasanya kalau kita mau mendirikan sebuah usaha. Semuanya berbadan hukum. Jadi kalau ada apa-apa yang dituntut badan hukumnya, bukan perorangannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau sudah ada TBK, Mbak, kalau sudah ada TBK itu berarti masyarakat umum sudah bisa memiliki, siapapun bisa membeli sahamnya. Mbak juga bisa belinya ya di Bursa Efek. Tapi kalau belum TBK bisa, ini semua perusahaan itu perusahaan Mbak, jadi Yahoo, Facebook, Google itu semuanya perusahaan, cuman mereka bergeraknya di bidang ini apa kayak browser internet gitu. Jadi semua perusahaan itu kan tergantung produknya mereka apa. Nah, produknya ya ini. Keuntungan kita memiliki saham. Keuntungan kita memiliki saham itu andai kata nanti di akhir periode perusahaan itu dapat untung, kita bisa dapat yang namanya dividen. Kita nanti kan perusahaan kalau setiap akhir tahun misalnya ada laba sekian, terus dikurangi dulu laba yang ditahan berapa biasanya, maksudnya laba yang mau tetap disimpan untuk dimasukkan ke modal buat periode berikutnya itu laba ditahan. Nah, sisanya itu biasanya baru dibagikan ke para pemegang saham.